Shalom, jumpa lagi Jumat 10 Februari 2023. Mari kita dengarkan renungan hari ini. Saya menyimaknya demikian. Renungan kita hari ini 10 Februari. Renungan kita diambil dari Mazmur 18. Mazmur 18 ayat yang ketiga. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Nats Alkitab dimulai dari penggambaran Allah kita seperti di zaman dahulu. Kota benteng, tanduk keselamatan, dan seterusnya. Namun di zaman sekarang, apakah kita masih punya benteng dalam lingkungan kita? Suatu penggambaran Alkitab zaman dulu dan zaman sekarang adalah relevan jika kita mampu menyimak inti dari cara penggambaran tentang Allah kita. Tuhan adalah penolong dan keselamatanku sekarang ini. Meskipun kita disusahkan oleh kemiskinan, aib, atau penderitaan lainnya, Allah adalah keselamatan dan penolong kita. Jika kita dilanda kesulitan, Allah adalah kelepasan. Jikalau kita dianiaya musuh yang keji, Allah adalah benteng perlindungan kita. Siapakah bukit batu selain Allah kita? Saya berteriak minta tolong dan saya diselamatkannya dari para musuh. Setelah semua kemenangannya, Daud menggambarkan Allah sebagai Allahnya dan keselamatannya. Bagi Penggambaran oleh Daud, Allah ada keselamatannya. Bagaimanakah kita mengejawantahkan inti kalimat tersebut dalam diri kita saat ini? Kita mempunyai musuh secara fisik nyata dan secara jiwa atau kerohanian. Di pendengaran saya hari ini, saya menangkap bahwa musuh-musuh yang menyerang diri fisik dan diri jiwa kita. bagi seluruh tubuh dan jiwanya, untuk masa kini dan masa mendatang, dengan atau tanpa apapun, atau dengan melawan semua kondisi apapun. Alangkah indahnya penghiburan ini. Ia memerintahkan ciptaannya untuk menyelamatkan, dan bahkan setan sendiri pun dapat dijadikan alat demi menolong kita. Dan seandainya tidak terlihat sarana apapun, ia dapat menciptakan suatu sarana dalam sekejap. Ini menarik. Dikatakan pertolongan Allah dapat dilakukan dengan sekejap, bahkan dari iblis, setan. Secara logika manusia, setan pasti ingin menghancurkan kita. Namun, dalam kuasanya, Allah mampu mengirim setan tanpa kesadaran setan itu adalah menolong kita.
luar biasa. Mari kita menyimak hal-hal yang tak terduga pada saat pertolongan itu datang. Pertolongan itu datang apakah menuntaskan masalah atau hanya sekedar melepaskan masalah di saat itu. Masalah di saat itu mungkin adalah masalah yang sangat krusial, sangat-sangat membuat kita akan bisa menjadi sangat fatal. Maka Allah mampu mengirim hal tak terduga untuk menolong kita. Menarik. Demikianlah Allah adalah penolong kita, dan betapa ini menjadi dasar penghiburan kita. Oleh karena itu, penulis mendesak kita untuk tidak berkecil hati. Kita boleh saja merintih di masa kesesakan, tetapi janganlah melonglong-longlong seperti binatang liar. Seorang percaya harus melihat kesulitan dengan satu mata saja dan memandang Allah dengan mata satunya lagi. Pandanglah Allah sebagai keselamatan kita. Biarkanlah kesulitan menerpa jika Allah adalah pembebas kita. Tidak menjadi masalah apapun penyakitnya, jika Allah adalah tabib kita. Namun acap kali kita mengkhianati diri sendiri dengan jatuh ke dalam tangan setan. Ini menarik. Acap kali kita jatuh ke dalam tangan setan. Kenapa? Karena kita hanya memandang dari satu mata kita, yaitu mata fisik kita. Mata melihat masalah itu dari masalah fisik saja. Kita tidak melihat dari mata yang lagi satu, mata rohani atau mata jiwa kita. Bukankah tubuh kita adalah tubuh fisik dan jiwa? Allah adalah keselamatan di dua mata ini. Mata fisik, pertolongan fisik kita dapat alami berulang-ulang. Bahkan mungkin pertolongan fisik tidak selalu datang sesuai dengan yang kita harapkan. Mampukah kita melihat dari mata sebelah kita, yaitu mata jiwa kita, bahwa Allah adalah juru selamat, bahwa Allah adalah penolong jiwa kita. Karena kita kurang memikirkan hal-hal ini. Allah adalah Allah kita. Ia telah memilih kita tepat pada saatnya. Ia bersekutu dengan kita dan telah mengikat kovenan dengan kita untuk menjadi Allah kita. Ia mengasihi kita dan memelihara kita. Ia bersuka cita dalam kita, dan kita bersuka di dalam Dia. Kita mengenal Dia, mengasihi, mengandalkan Dia di dalam segala kebutuhan kita. Tatkala Allah berkata, "Engkau milikku," jiwa kita berkata, "Dan engkau adalah milikku, dan akan selalu menjadi milikku." Ini adalah kovenan keselamatan yang bersifat kekal. Keselamatan kita menyerupai Allah sendiri, dari kekekalan sampai kekekalan, sejak saat pemilihan hingga saat pemuliaan. Kita wajib mempercayai dan menantikan Allah karena Dia adalah Allah dan keselamatan kita. Tulisan daripada Richard Sipes yang hidup 1577 hingga 1635. Setelah beberapa hari mendengar tulisan yang disampaikan oleh Bapak Penginjil Sundoro Tanuwijaya, saya melihat lebih menekankan kepada
kata-kata untuk jiwa kita. Karena covenants atau perjanjian kekal itu telah dibuat oleh Allah kepada diri kita pribadi masing-masing sejak kekekalan. Apa arti sejak kekekalan? Sejak kita belum diciptakan, Tuhan telah memilih kita, telah mengikat perjanjian jiwa yang waktu itu kita belum ada dalam jiwa dan belum ada dalam fisik kita. Namun covenants itu sudah dimeteraikan di dalam Kristus Yesus dalam proses terjadinya alam semesta sampai kita kembali kepada Tuhan. Itu pun adalah dalam kekekalan Allah. Sang penulis mengajak kita harus menyadari hal ini, bahwa kita adalah makhluk covenant Allah. Kesulitan mata fisik kita tidak terlalu menggembirakan bagi Allah, karena Allah melihat perjanjian jiwa kita adalah sukacita bagi Allah, dan akhirnya jiwa kita akan berkata juga, kami bersukacita bersama Engkau ya Allah, karena covenants yang telah Engkau rancangkan atas diri saya dan rekan-rekan para covenants Allah. Shalom, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Renungan kita hari ini 10 Februari. Renungan kita diambil dari Mazmur 18. Mazmur 18 ayat yang ketiga. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Tuhan adalah penolong dan keselamatanku sekarang ini. Meskipun kita disusahkan oleh kemiskinan, aib, atau penderitaan lainnya, Allah adalah keselamatan dan penolong kita. Jika kita dilanda kesulitan, Allah adalah kelepasan. Jikalau kita dianiaya musuh yang keji, Allah adalah benteng perlindungan kita. Siapakah bukit batu selain Allah kita? Saya berteriak minta tolong dan saya diselamatkannya dari para musuh. Setelah semua kemenangannya, Daud menggambarkan Allah sebagai Allahnya dan keselamatannya bagi seluruh tubuh dan jiwanya untuk masa kini dan masa mendatang, dengan atau tanpa apapun, atau dengan melawan semua kondisi apapun. Alangkah indahnya penghiburan ini. Ia memerintahkan ciptaannya untuk menyelamatkan, dan bahkan setan sendiri pun dapat dijadikan alat demi menolong kita. Dan seandainya tidak terlihat sarana apapun, ia dapat menciptakan suatu sarana dalam sekejap. Demikianlah Allah adalah penolong kita, dan betapa ini menjadi dasar penghiburan kita. Oleh karena itu, penulis mendesak kita untuk tidak berkecil hati. Kita boleh saja merintih di masa kesesakan, tetapi janganlah melonglong-longlong seperti binatang liar.
Seorang percaya harus melihat kesulitan dengan satu mata saja dan memandang Allah dengan mata satunya lagi. Pandanglah Allah sebagai keselamatan kita. Biarkanlah kesulitan menerpa jika Allah adalah pembebas kita. Tidak menjadi masalah apapun penyakitnya, jika Allah adalah tabib kita. Namun acap kali kita mengkhianati diri sendiri dengan jatuh ke dalam tangan setan, karena kita kurang memikirkan hal-hal ini. Allah adalah Allah kita. Ia telah memilih kita tepat pada saatnya. Ia bersekutu dengan kita dan telah mengikat kovenan dengan kita untuk menjadi Allah kita. Ia mengasihi kita dan memelihara kita. Ia bersuka cita dalam kita dan kita bersuka di dalam Dia. Kita mengenal Dia, mengasihi, mengandalkan Dia di dalam segala kebutuhan kita. Tatkala Allah berkata, "Engkau milikku," jiwa kita berkata, "Dan engkau adalah milikku dan akan selalu menjadi milikku." Ini adalah kovenan keselamatan yang bersifat kekal. Keselamatan kita menyerupai Allah sendiri, dari kekekalan sampai kekekalan, sejak saat pemilihan hingga saat pemuliaan. Kita wajib mempercayai dan menantikan Allah karena Dia adalah Allah dan keselamatan kita. Tulisan daripada Richard Sibbes yang hidup 1577 hingga 1635.